무궁화 꽃이 피었습니다. Rainbow Leaf. Ambil posisi merangkak. Taruh telapak tangan selebar bahu dan pinggul lurus di atas lutut. Terlebih dulu, angkat kaki kanan dan gerakan ke kiri hingga membentuk busur. Saat jempol kaki menyentuh lantai, kaki kanan kembali ke posisi awal. Ulangi gerakan ini sebanyak 20 kali dengan kaki kanan dan 20 kali dengan kaki kiri. Kalau gerakanmu benar, kakimu seperti sedang melukis pelangi, seperti namanya. Gerakan naik turun ini sangat efektif untuk melatih bokong. Malahan, kamu bisa melatih 3 otot bokong plus otot perut sekaligus. Donkey Kick. Gerakan ini sangat cocok untuk mengencangkan bokong. Selain itu, bisa membantu membentuk otot perut dan memperkuat tulang punggung. Ambil posisi merangkak. Taruh telapak tangan selebar bahu dan hamstring tepat di bawah pinggul. Tekuk lutut kanan membentuk 90 derajat, lalu angkat kakimu setinggi mungkin. Kalau sudah sampai titik tertinggi, tahan sedetik, lalu turunkan tanpa menyentuh lantai. Angkat lagi, dan ulangi sebanyak 20 kali. Kalau sudah, lakukan gerakan yang sama dengan kaki kiri. Fire Hydrant Kick. Gerakan ini melatih perut, bokong, pinggul, dan tubuh bawah sekaligus. Bisa membantu ngebentuk kaki idealmu. Ambil posisi merangkak dan buka tangan selebar bahu. Dengan lutut ditekuk, angkat kaki kanan ke arah samping. Tahan selama 2 detik, lalu luruskan. Turunkan lagi ke lantai. Ulangi gerakan yang sama sebanyak 15 kali, lalu ganti kaki. Pose Bound Tiger. Gerakan yoga ini bisa memberi pemanasan dan peregangan yang efektif pada otot punggung dan tulang belakang. Ambil posisi merangkak, lalu angkat kaki kanan agar sejajar dengan torso. Perlahan tekuk lututmu, dekatkan kakimu ke kepala dan arahkan jempolnya ke kepala. Tahan di posisi ini selama 10-15 detik. Kalau kamu udah nggak sanggup, gunakan tangan satunya untuk menahan kakimu. Selanjutnya, turunkan kakimu dan tekuk sampai lutut menempel ke dada. Tundukkan kepala dan tempelkan dahimu ke lutut. Tahan di posisi ini selama 10-15 detik. Kalau sudah, kembali ke posisi awal. Lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali pada masing-masing kaki. Gerakan ini bisa mengencangkan bokong dan memperkuat otot saluran pencernaan, meningkatkan metabolisme, serta melancarkan pencernaan. Squat. Gerakan populer ini banyak penggemarnya. Squat sangat ampuh mengencangkan berbagai otot di bagian bawah tubuh, termasuk quadricep, bokong, hamstring, dan seluruh punggung. Terlebih dulu, berdiri tegak dan buka kedua kaki selebar bahu. Tarik pinggul ke belakang, jongkok, lalu naik lagi. Kalau kamu masih pemula, jangan dipaksain ya. Stop aja kalau kamu mulai ngerasa nggak nyaman. Kalau kamu paksain, lututmu bisa tertekan. Akibatnya, bisa kurang menyenangkan. Tapi kondisinya akan membaik kalau kamu terus latihan. Lakukan squat sebanyak 20-30 kali. Curtsy Squat. Gerakan ini cocok banget untuk mengencangkan bokong dan membentuk paha dalam. Kelihatannya sih simpel, tapi kamu perlu melakukannya dengan benar. Gini caranya. Berdiri tegak dan rapatkan kaki, lalu pindahin kaki kiri ke belakang, menyilang ke kaki kanan. Tekuk kedua lutut seperti sedang membungkuk, lalu telungkupkan telapak tangan di depan dada dalam pose Namaste klasik. Pindahin kaki kiri ke posisi awal dan ulangi gerakan ini sebanyak 20 kali. Kalau sudah, pindah dengan kaki kanan sebanyak 20 kali. Jangan terlalu mundurkan kakimu ya, nanti pinggulmu malah terlalu ke belakang. Ski Squat. Berdiri tegak dan rapatkan kaki. Jongkok, lalu berdiri seperti squat biasa. Lakukan 15 kali gerakan atau ulangi terus selama 40 detik. Dalam squat normal, kaki dibuka lebar. Saat merapatkan kaki, kamu lebih fokus untuk melatih otot kaki bawah dan betis agar punggung bawahmu lebih menawan. Gak lama lagi, kakimu akan kelihatan sempurna.
Sumo Walk. Gerakan ini efektif digunakan untuk mengencangkan bokong, fleksor pinggul, dan quadricep, serta hamstring. Berdiri dengan kaki terbuka lebar, jari kaki mengarah keluar, telungkupkan kedua tangan di depan dada, tahan di posisi squat, kemudian mulai bergerak ke kanan, ambil 15 langkah ke kanan, kalau sudah, ganti arah. Kalau perlu, pakai kostum sumo ya, biar lebih totalitas. Haha, nggak harus gitu juga lah. Bridge bokong. Gerakan ini bisa menguatkan bokong, hamstring, otot pinggul, otot punggung bawah, dan memperbaiki postur. Berbaring telentang dan taruh lengan di samping badan, telapak tangan menghadap lantai. Tekuk lututmu agar tungkai tegak lurus dengan lantai. Regangkan perut untuk mengencangkan otot intimu. Selanjutnya, angkat punggung bawah dan pinggulmu. Bahu sampai lengan harus dalam posisi lurus. Tahan di posisi ini selama 2 detik, lalu turunkan. Malasana atau deep squat. Pose yoga ini nggak cuma ampuh membentuk tubuh bagian belakang, tapi juga bisa meregangkan leher, hamstring, tulang punggung, dan pergelangan kaki. Selain itu, bisa memperbaiki sistem pencernaan dan metabolisme. Berdiri tegak dan buka kedua kaki lebar-lebar. Tekuk lututmu sampai pinggul lebih rendah dari lutut. Lakukan gerakan ini semaksimal yang kamu bisa ya, nanti juga akan terbiasa kok. Telungkupkan telapak tangan di depan dada dalam pose seperti namaste. Posisikan lenganmu hampir tegak lurus dengan telapak tangan. Buka lutut lebar-lebar dan tempelkan kedua sikumu. Tahan di posisi ini selama 1 menit sebelum kembali ke posisi awal. Nah, ada pertanyaan penting nih. Apa sih rahasianya biar terlihat kuat dan berotot? Mungkin dada bidang, lengan besar, dan six pack. Bener nggak? Tapi jangan lupa latih kakimu juga ya. Kamu nggak mau kakimu kelihatan kecil banget kan? Langsung aja kita mulai latihannya. Kamu nggak perlu latihan di gym. Di rumah pun bisa kok. Kita mulai dengan nomor 1, walking lunge. Langkahkan kaki kanan jauh ke depan sambil tekuk kaki kiri agar lutut hampir nempel ke lantai. Lalu, gerakan tubuh ke lunge berikutnya dengan bantuan kaki kanan. Selanjutnya, ganti posisi. Kaki kiri berada di depan dan kaki kanan menekuk ke lantai. Lakukan 3 set walking lunge dengan 12 repetisi di masing-masing set. Dan jangan lupa istirahat selama 30 detik di sela-sela set. Saat melakukan latihan ini, otot di depan kakimu bekerja paling ekstra karena harus menggerakkan seluruh tubuh ke atas dan ke depan. Selain memperkuat seluruh otot kaki, gerakan ini juga memperbaiki keseimbangan dan stabilitas. Nomor 2, squat biasa. Berdiri tegak dan buka kedua kaki selebar bahu dalam posisi sejajar. Tekuk lututmu sampai tubuhmu perlahan turun. Bayangin kamu lagi duduk di sebuah kursi. Posisikan tubuhmu serendah mungkin dengan siku menyentuh lutut. Luruskan dada dan kepala. Dan pastiin lututmu nggak berada di depan jari kaki. Tahan di posisi ini selama 3-5 detik. Lalu berdiri lagi sambil menapakkan tumit kuat-kuat. Squat bisa melatih betis, hamstring, dan quadricep, tapi juga cukup efektif untuk membentuk otot perut serta memperkuat punggung bawah dan bokong. Selain itu, gerakan ini bisa membakar banyak kalori secara cepat, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ulangi sebanyak 3 set, masing-masing 12 kali, tapi jangan istirahat ya. Kamu harus langsung beralih ke latihan berikutnya. Nomor 3, squat jump. Lakukan squat seperti dalam latihan sebelumnya dengan menurunkan tubuh agar paha sejajar dengan lantai. Tahan di posisi ini minimal selama 3 detik, dan kali ini kamu perlu melompat setelah squat. Saat melompat, angkat tanganmu ke atas kepala, kembali ke posisi squat, lalu lompat lagi.
Dan sekali lagi, tanpa istirahat di sela-sela lompatan. Lakukan sebanyak 3 set, 12 repetisi, dan jangan lupa istirahat selama 30 detik di sela-sela set. Gerakan ini bisa membantu mengencangkan betis, quadricep, hamstring, bokong, dan juga otot inti. Kerennya lagi, squat ini lebih banyak memakai lengan daripada squat biasa, jadi lebih banyak kardionya. Nomor 4. Split squat. Di gerakan ini, kamu bisa menggunakan sofa, kursi, atau tempat tidur sebagai alat bantu. Yang penting cukup kokoh untuk menahan bobotmu dan nggak akan jatuh saat kamu berlatih. Berdiri sambil membelakangi objek pilihanmu, lalu letakkan kaki kananmu di atasnya. Perlahan jongkok dengan kaki kiri sampai lututmu hampir menempel lantai. Tahan di posisi ini selama 3 detik. Wah, hebat! Dengan kekuatan kaki kirimu, coba berdiri lagi. Lakukan 3 set dengan 12 repetisi di masing-masing kaki, tanpa istirahat saat kamu berganti kaki. Kamu boleh istirahat 30 detik di sela-sela set kok, kalau memang perlu. Gerakan ini sangat efektif untuk ngebentuk tubuh bagian bawah, karena deep squat dengan satu kaki lebih memfokuskan gerakannya pada otot penyeimbang, jadi bisa memperbaiki keseimbangan. Selain itu, kamu juga bisa memegang dumbbell di kedua tangan kalau mau naik level. Nomor 5. Squat pulse. Ambil posisi awal squat, kaki selebar bahu dan mengarah ke depan. Sekali lagi, jongkok sampai pahamu sejajar dengan lantai. Tapi saat kamu mencapai titik rendah di posisi squat, lakukan sejumlah pulse dengan menggerakkan pinggul ke atas dan ke bawah kurang lebih selama 5 detik, lalu kembali ke posisi awal. Nah, gini triknya. Saat kamu melakukan pulse, kencangkan dan stimulasikan otot kakimu. Kamu juga bisa menahan gerakan lebih lama dan bikin ototmu makin lelah dengan cara lain dibandingkan dengan squat biasa. Lakukan gerakan ini selama 1 menit, lalu istirahat 30 detik sebelum beralih ke nomor 6. Elevated calf raise. Oke, kita istirahatin dulu pahamu dan beralih ke betis. Berdiri di atas balok fitness, tapi jangan tapakkan tumitmu. Kalau ada tangga, kamu juga bisa berdiri di anak tangga pertama. Dan kalau kamu sulit seimbang, pegangan pada objek lain seperti dinding. Angkat tumit agar seluruh berat badanmu berpindah ke telapak kaki depan. Lalu turunkan tumitmu semaksimal mungkin sampai betismu meregang. Lakukan 3 set dengan 12 repetisi dan istirahat 30 detik di sela-sela set. Seperti biasa, kamu juga bisa pakai dumbbell untuk meningkatkan latihanmu. Trik ini sangat berguna, apalagi kalau kamu sangat kuat dan nggak bisa lagi mengandalkan berat badan saja. Gerakan ini bisa bikin betis kamu kelihatan lebih besar, kuat, dan kencang, serta memperkuat pergelangan kaki. Jadi, kamu nggak akan gampang terkilir. Nomor 7. Lunge jump. Langkahkan kaki ke depan dan silangkan lengan ke dada. Tekuk lutut dan turunkan tubuh dalam posisi deep lunge. Lutut kiri hampir nempel lantai, lalu lompat dan luruskan kaki. Saat melompat, ganti kaki. Posisikan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Mendarat dalam posisi lunge dan tanpa istirahat, lompat lagi. Lunge jump bisa membentuk kekuatan dan ketahanan tubuh bagian bawah dengan menarget quadricep, hamstring, betis, bokong, dan flexor pinggul. Selain itu, gerakan ini termasuk latihan kardio yang sangat baik dan bisa otot inti, meningkatkan koordinasi dan membangun kestabilan pergelangan kaki. Lakukan latihan ini selama 1 menit kalau kamu sanggup, lalu lanjut ke nomor 8. Step up. Di latihan ini, kamu perlu bangku, tangga aerobik, atau permukaan kuat lain setinggi lutut. Berdiri di depan platform, dan buka kedua kaki selebar bahu dalam posisi sejajar. Injakkan kaki kanan ke platform. Lalu dengan mendorong kaki ini, lompat sampai kaki kiri berada di samping kaki kanan. Istirahat sebentar, lalu turunkan kaki kiri dan kaki kanan kembali ke lantai.
Gerakan ini bisa melatih semua otot kaki dan bokong. Kakimu nggak bisa berotot kalau bokongmu tepos kan? Lakukan gerakan ini sebanyak 3 set dengan 12 repetisi di masing-masing kaki. Ingat ya, selesaikan dulu repetisinya di salah satu kaki sebelum ganti kaki. Jangan istirahat saat kamu berganti kaki, tapi istirahatlah selama 30 detik di sela-sela set. Gerakan ini bisa menyulitkan lutut, jadi lakukan pelan-pelan aja ya, tapi terkontrol. Nomor 9, bridge satu kaki. Rebahkan dirimu di lantai dengan lengan di samping tubuh, lutut menekuk, dan telapak kaki menapak lantai. Selanjutnya, angkat kaki kanan sambil tekuk lututmu, kencangkan perut dan bokong. Lalu angkat pinggul agar bahu sampai lutut kirimu tetap lurus. Tahan di posisi ini selama beberapa detik, lalu tanpa menurunkan kaki, kembali ke posisi awal sambil telentang. Jangan ganti ke kaki kanan sampai kamu menyelesaikan satu setnya sebanyak 12 kali. Dan pastinya, lakukan sebanyak 3 set di masing-masing kaki. Bridge satu kaki sangat efektif untuk melatih otot bokong, hamstring, dan juga memperkuat punggung bawah. Kalau gerakannya terlalu mudah buat ukuranmu, taruh barbel atau dumbbell di tulang pinggul selagi latihan. Tapi jangan lupa hindari kesalahan paling umum dalam gerakan bridge satu kaki ya. Jangan tekuk punggungmu saat pinggul diangkat. Kamu bisa mengalami cedera punggung. Selain itu, jangan turunkan atau putar pinggulmu. Semua gerakannya harus terkontrol.